Sampai berjumpa kembali Bapak Ibu di dalam jam ibadah sektor kita. Sebelumnya marilah kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami boleh bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu sepanjang hari ini. Berkat-berkat yang boleh kami terima dari-Mu Tuhan. Segala kemuliaan dan pujian kami naikkan dalam kemuliaan Tuhan. Pada malam hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau menguasai hati dan pikiran kami. Berkati hamba-Mu, berkati juga jemaat-Mu. Kami siap mendengarkan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada ibadah sektor kita ini yang tertulis di dalam kitab Yehezkel pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Silahkan Bapak Ibu membuka Alkitab masing-masing, saya akan bacakan untuk kita semua. Inilah firman Tuhan. Panggilan Yehezkel. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya lah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagaimana kita tahu bahwa Yehezkel yaitu seorang nabi yang bernubuat di dalam zaman pembuangan Israel di Babel, lebih kurang sekitar tahun 593 sebelum Masehi. Dalam Alkitab, nabi ini disebut Yehezkel, anak busi. Dia seringkali dipanggil Allah dengan sebutan anak manusia. Sebutan atau gelar ini menitik beratkan pada kerendahan Yehezkel sebagai seorang manusia biasa. Sebelum menjadi nabi, dia yaitu seorang imam yang melayani di bait Allah. Kitab Yehezkel merupakan kitab yang ditulis oleh Yehezkel sendiri. Hal ini terlihat hampir dalam setiap pasal selalu dimulai dengan frasa firman Tuhan kepadaku, dan aku melihat. Nabi Yehezkel secara langsung menuturkan kisah dengan tegas apa yang dia lakukan dan dia kerjakan. Seringkali dia dengan tegas menyatakan kapan dan di mana terjadi nubuatan tersebut. Banyak tanggal yang dicatat, seolah-olah Nabi membuat semacam buku catatan harian. Panggilan Yehezkel ditandai dengan masuknya roh Allah ke dalam dirinya, sehingga Yehezkel akan dimampukan untuk menyatakan firman Tuhan. Seorang hamba Tuhan akan dimampukan menyatakan firman Tuhan apabila dia telah dipenuhi oleh roh Allah. Pemanggilan Tuhan kepada Yehezkel telah menjadi respon
atas sikap bangsa Israel yang dikatakan pemberontak dan pendurhaka, yang memiliki sifat keras kepala dan tegar hati. Pembuangan bangsa Israel ke Babel sebenarnya sudah cukup menyadarkan mereka akibat dosa yang telah mereka perbuat terhadap Allah. Namun perbuatan dosa pun terus berlanjut di pembuangan ketika umat Allah telah ikut-ikutan menyembah ilah-ilah lain di Babel. Jika melihat sikap umat Israel di pembuangan, Allah juga menatap kelemahan dan kekurangan Yehezkel untuk mampu menghadapi umat Israel yang disebut sebagai bangsa pemberontak dan tegar hati itu. Di beberapa pasal dan ayat dalam Yehezkel bisa kita lihat Yehezkel 3, Yehezkel 6, bahkan Yehezkel 7 disebutkan bahwa bangsa itu tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Bangsa Israel beribadah kepada ilah-ilah asing. Bangsa Israel tidak berlaku adil dalam kehidupan masyarakat. Bahkan bangsa ini mengikat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan lain untuk memperoleh bantuan, bukan lagi mengandalkan Tuhan. Inilah menyebabkan Allah memanggil Yehezkel dengan sebutan anak manusia, jika ia sendiri adalah manusia biasa yang tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan. Bagaimana pula dia akan menyatakan firman Allah kepada yang memberontak kepada Tuhan. Ia dipanggil untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa yang durhaka kepada Allah. Di tengah situasi ini, ia tetap tidak boleh takut. Tugas berat yang diemban Yehezkel yang harus dinyatakan terhadap bangsa Israel agar bangsa ini bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Tuhan memberi kekuatan kepada Yehezkel untuk menjalani tugas ini agar dia tidak takut dan tidak melarikan diri, melainkan tetap setia yang disuruh Tuhan. Kepada bangsa pemberontak inilah Yehezkel diutus, dan pengutusan ini memberi kuasa dan otoritas bagi Yehezkel untuk memperingatkan bangsa itu, baik mereka mendengar atau tidak, karena sikap pemberontakan mereka, bahwa firman Tuhan juga harus diberitakan untuk menunjukkan dan menyadarkan bangsa itu bahwa di tengah mereka ada seorang nabi. Hal ini bisa kita lihat tadi sebagaimana dikatakan di dalam ayat 5. Dan ayat ini merupakan pemberitahuan awal bahwa nabi akan menghadapi rintangan dan penolakan dari bangsa itu. Namun ia harus terus menegur dan memberitakan firman Tuhan tanpa takut, karena Allah akan menyertainya. Dan setiap pemberitaan yang diucapkan oleh nabi haruslah memakai otoritas nama Allah, bukan memakai otoritas dirinya sebagai manusia. Dan Yehezkel memulainya dengan kalimat, "Beginilah firman Tuhan Allah." Dia mengutus Yehezkel untuk menyerukan peringatannya kepada mereka. Peringatan ini bukan untuk menakut-nakuti mereka, tetapi untuk menyadarkan dan mengembalikan mereka kepada Allah. Peringatan ini ditujukan untuk melahirkan pertobatan bangsa Israel. Tampaklah Allah masih memberikan kesempatan kepada bangsa yang keras kepala ini. Inilah bukti kasih Allah kepada mereka, walaupun mereka tiada henti menyakiti hatinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pergumulan hidup, barangkali kita sering beranggapan bahwa Tuhan itu jauh dari hidup kita. Padahal Allah tidak pernah menjauhkan dirinya dari kita. Tetapi manusialah yang membuat dirinya jauh dari Allah karena berbuat dosa. Sehingga akibat dosa itu kita merasakan kekhawatiran, rasa takut, terbebani, sama seperti Adam dan Hawa.
Penderitaan bisa saja diakibatkan dari perbuatan dosa itu sendiri. Meskipun tidak semua hal penderitaan dialami seseorang bukan karena dosanya sendiri, seperti yang dialami Ayub. Apakah kita saat ini sedang dalam kondisi seperti bangsa Israel itu, terus-menerus berbuat dosa tanpa menyesalinya? Kita semua tanpa sadar telah menjadi seorang yang keras kepala terhadap peringatan-peringatan Tuhan. Yesus telah diutus Allah untuk membawa misi keselamatan. Meskipun dia harus melewati penderitaan, Yesus telah memperbaharui status kita dari hamba atau budak menjadi orang-orang yang merdeka. Kita telah diangkat dari perbudakan dosa. Tuhan telah memilih para hambanya melalui gerejanya, para pendeta, para guru jemaat, Bible Pro, diakones, evangelis, bahkan para penatua, untuk menjaga dan memelihara hidup kerohanian umat Allah, agar kita senantiasa menjadi umat yang setia, taat kepada Tuhan, bukan menjadi pemberontak yang menolak firman Tuhan. Di zaman seperti ini, tantangan yang harus dihadapi oleh hamba-hamba Tuhan tidak semakin mudah. Meski begitu, kita harus kuat dan tidak boleh menyerah pada keadaan yang ada. Kita harus terus-menerus maju menyampaikan kebenaran, apapun resikonya. Sebagaimana tertulis di dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 2, dikatakan, beritakanlah firman, sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara-saudara dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kekristenan kita, apakah kita sebagai hamba Tuhan atau jemaat biasa, kita sering menemukan orang-orang yang tidak lagi mendengarkan firman Tuhan yang nampak dalam kehidupannya, yang tidak sesuai lagi dengan kehendak Tuhan demi kesuksesan dunia, jabatan, pangkat, dan materi. Manusia menghalalkan segala sesuatu cara, walaupun dikatakan sebagai orang Kristen, namun orang tersebut sering mengandalkan kuasa-kuasa lain, tidak lagi mengandalkan kekuatan Tuhan. Jemaat Tuhan, baik secara pribadi maupun dalam keluarga, marilah kita untuk kembali kepada jalan Tuhan. Marilah saudara-saudara tetap bersekutu dengan Tuhan. Marilah saudara-saudara agar senantiasa memuliakan nama Tuhan dan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui sabdamu kepada kami, agar kami orang-orang yang harus kembali ke jalan Tuhan. Kami harus bertobat meninggalkan keburukan-keburukan kami yang sering mengandalkan kekuatan-kekuatan dunia ini. Kami mau Tuhan, melalui pemberitaan firman-Mu, kami ingin juga menjadi orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku firman. Apapun Tuhan pekerjaan kami, apapun talenta yang boleh kami miliki, bisa kami serahkan Tuhan untuk memuliakan dan mempersembahkan hidup kami hanya kepada Tuhan saja. Agar semuanya Tuhan dalam kehidupan kami ini adalah untuk memuliakan nama-Mu. Ampunkanlah kami dalam dosa-dosa pelanggaran kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.